Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurizky Febrianika dalam matkul Ruang Lingkup Makroekonomi Islam. Dengan matkul pengantar makroekonomi Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dari makroekonomi Islam itu sendiri secara sederhana. Jadi pada dasarnya belajar makroekonomi Islam itu tidak cukup cuma satu semester. Teman-teman yang dari jurusan ekonomi itu banyak tahapan-tahapannya, bahkan per materi itu dipecah menjadi satu matkul tersendiri gitu. Jadi karena ini jurusannya hukum ekonomi syariah, setidaknya kalian bisa mengetahui tentang dasar-dasarnya saja seperti itu. Karena kita tidak bisa mengetahui tentang hukum kalau kita tidak mengetahui aturan mainnya seperti itu. Kalau kamu tidak tahu caranya main bola, kamu nggak bisa buat aturan tentang bola gitu. Sepak bola itu pakai kaki, nggak boleh pakai tangan. Nah, kalau kita sebagai pembuat aturan, katakanlah apa namanya champion UEFA, kita bikinnya asal aja. Jadi kalau terkena tangan nggak apa-apa, nyetak gol pakai tangan nggak apa-apa. Nah, itu dibuat berdasarkan ketidaktahuan. Jadi kalau kita tahu cara mainnya, maka kita bisa bikin aturan yang benar. Kita tahu mana yang syariah, mana yang tidak. Itu ilustrasi sederhananya di bola. Ini buat para perempuan ya, mohon maaf kalau nggak tahu gitu. Ya mungkin ilustrasinya bisa tentang masak-masakan lah. Kalau kalian tidak tahu efek dari kunyit itu bisa bikin rasa apa, bisa bikin warna apa, kalian nggak akan bisa meracik sebuah bumbu yang mantap, nasi goreng kayak gitu. Seperti itu contohnya. Jadi intinya adalah kalian sebagai pakar hukum ekonomi syariah ada sisi dari ekonominya yang harus kalian ketahui. Karena sayangnya beberapa mahasiswa ketika skripsi lulusan itu gelarnya hukum ekonomi syariah, tapi hukum positifnya lemah. Wawasan tentang ekonomi syariahnya lemah. Nah, itu nanti jadi bermasalah. Nah, pertemuan pertama ini seharusnya ada banyak materi yang ingin saya sampaikan. Cuman ini akan saya potong beberapa karena nanti jatuhnya terlalu panjang. Jadi saya sarankan buat para mahasiswa, teman-teman sekalian, sambil santai mendengarkan video ini, mendengarkan saya bicara sambil ngopi, sambil minum coklatos, tapi jangan sambil rokok ya, kan nggak baik rokok itu. Sambil santai lah, jadi kalian bisa mendengarkan. Baik, ini adalah outline pertemuan pertama. Oh iya, satu lagi. Ini nanti ditonton sampai akhir ya, karena nanti ada penjelasannya terkait tugas setelah ini tuh apa gitu. Jadi nanti orang yang nggak nonton sampai akhir akan ketahuan. Jadi, oh dia nggak tahu tugasnya di sini apa gitu. Jadi saya sarankan buat teman-teman bisa nonton sampai akhir. Kalau kalian nggak nonton sampai akhir, kalian akan menyesal sendiri. Lanjut, tentang outline pertemuan pertama ini nanti saya akan bahas tentang pengertian ekonomi dan ekonomi Islam. Jadi apa sih sebenarnya ekonomi dan ekonomi Islam? Bagi kalian yang belajar IPS di SMA mungkin udah pada tahu. Di pengantar ekonomi Islam juga harusnya udah tahu gitu. Nanti saya sedikit ulang. Kemudian sejarah ilmu ekonomi makro, ruang lingkup ekonomi makro, terus ada nanti konsep dasar ekonomi makro dan fikih ekonomi makro Islam dengan riba dan zakat ini akan saya bahas di dua pertemuan selanjutnya, karena habis ini saya akan membahas tentang mata kuliah tentang materi tentang uang dalam perspektif Islam, karena hal ini penting gitu. Jadi untuk yang fikih ekonomi makro Islam dengan riba dan zakat itu akan saya skip gitu ya, nanti akan pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi untuk urutannya mungkin agak berbeda dari yang saya tampilkan di outline, karena untuk mengingat untuk meringkas waktu, meringkas materi. Jadi ada beberapa susunan yang saya rubah. Ada hal yang terlalu berat bagi kalian, saya ringkas jadi satu materi yang lebih sederhana. Jadi nanti kalian bisa pelajari. Jadi kalau kalian mau bikin paper atau review paper, selama itu temanya makroekonomi syariah, itu nggak ada masalah. Itu buku sama modulnya sudah saya submit di psikologi, kalian bisa baca. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ekonomi itu bukan dari Islam. Kata ekonomi itu bukan dari Islam. Kalau di Islam kan namanya iktisad gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab lah. Tapi kalau bahasa ekonomi itu dia berasal dari bahasa Greek atau bahasa Yunani. Mungkin kalau yang teman-teman
suka nonton film-film Yunani yang perang-perang, ada Hercules dan lain sebagainya. Nah, ini dari terminologi Grek atau Yunani, yaitu oikos dan nomos. Bukan nomos yang ini ya, domestos nomos itu apa ya? Merek apa? Saya kok pernah dengar domestos nomos. Itu kayak merek obat nyamuk kalau nggak salah. Ya, oikos nomos yang berarti tata laksana rumah tangga. Kemudian istilah ini, ekonomi ini kemudian berkembang. Dalam kamus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, konsumsi, kekayaan di dalam masyarakat dunia. Jadi pada dasarnya kata ini digunakan untuk istilah tata laksana rumah tangga. Dan semenjak berkembangnya ilmu, maka istilah ini kemudian dikaitkan dengan definisi ilmu tertentu, yaitu yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, akan sangat banyak kalian temu definisi-definisi ilmu ekonomi yang jelas dia tuh mempelajari tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Ya intinya seperti itulah ilmu ekonomi ya. Ada yang dia spesifik ilmu ekonomi ya, produksi, distribusi, konsumsi, tiga itu. Pakar-pakar ekonomi konvensional pasti itu. Ngomongnya ekonomi apa sih? Ya belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi gitu. Sangat pragmatis sekali kan. Nah, kemudian ilmu ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat pemuas yang langka yang mengandung pilihan dalam penggunaannya. Jadi pada dasarnya kita belajar ekonomi kalau di konvensional itu ya karena kita mengetahui alat pemuas kebutuhan kita itu terbatas. Ini teori konvensional ya, nanti akan dibahas sendiri tentang perspektif makro Islam itu seperti apa, ekonomi Islam seperti apa. Nah, jadi tentang bagaimana kita memilih penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti itu. Nah, sedangkan ilmu ekonomi makro itu adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijakan makro. Ya, kebijakan makro ya berupa pengelolaan, pengendalian umum perekonomian secara nasional. Jadi cakupannya lebih besar gitu, sehingga bisa tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Jadi kalau teman-teman sudah belajar mikro nanti akan tahu perbedaannya. Kalau mikro kan levelnya paling industri, rumah gitu. Kalau makro levelnya nasional, negara gitu. Banyak sekali variabel-variabel yang nanti berkaitan dengan makro ini gitu. Nanti secara rumus pun berbeda antara makro dan mikro. Nah, ini sejarah ekonomi makro ya. Sekilas saja, saya tahu kalian tidak terlalu menguasai atau malas lah apa sih Pak sejarah ekonomi. Kita kan hukum gitu, kita kan syariah atau ya setidaknya kalian tahu lah. Jadi tahun 1776 pada abad ya maksudnya abad ke-18 sih, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku ahli ekonomi kan Adam Smith itu kan. Aliran klasik itu An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nation. Jadi dari Adam Smith itu nanti jadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya jadi kayak Thomas Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, ahli pakar ekonomi klasik. Nah, nanti tradisi klasik itu kan sederhana kan. Dia kayak memetakan konsumsi antar individu, rumah tangga dan lain sebagainya itu sikapnya masih kecil. Makanya seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu-ilmu ekonomi yang dulu diceritakan oleh si Adam Smith dan para dedengkotnya, para tokoh-tokohnya itu sebenarnya dicakupkan dalam ilmu ekonomi yang modern sebagai ekonomi mikro. Nah, kemudian di sisi lain, setelah berkembangnya ilmu ekonomi dari Adam Smith itu adanya ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx. Ini buat anak-anak IMM, anak-anak HMI yang sering diskusi itu mesti bawa nama Karl Marx, bawa nama New Left dan lain sebagainya. Itu negara-negara sosial komunis yang golongan radikal-radikal itu biasanya teman-teman suka diskusi mesti bawa Karl Marx dan lain sebagainya yang aliran kiri. Nah, kemudian pada depresi ekonomi tahun 1930 masuk ke mulai abad ke-20 itu melahirkan ahli ekonomi baru yaitu John Maynard Keynes. Ini sering dirujuk ke pakar-pakar ekonomi. Jadi kalau nggak tahu Keynes ya berarti dia belum pernah belajar ekonomi sebenarnya. Nah, hukumnya yang terkenal itu General Theory of Employment, Interest and Money. Di sini nanti ada konsep dengan bunga itu yang sebenarnya kita nggak cocok sih dengan konsep bunga bank itu. Nanti akan jadi berimbas sampai sekarang ini. Jadi perekonomian suatu negara itu sangat tergantung
dengan yang namanya bunga. Even kita ada bank syariah tapi yang mengatur regulasinya tetap BI. BI ya ada fungsi sirkulasi uang ya berdasarkan bunga juga seperti itu. Fungsi moneternya itu ya bunga juga ujung-ujungnya. Nah, nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi. Nah, kemudian menjadi perkembangan teori ekonomi makro karena nanti cadangan devisa dan lain sebagainya bukan lagi berdasarkan cadangan emas tapi cadangan mata uang asing. Nanti akan sangat menarik untuk diskusi ini. Kemudian perkembangan keadaan ekonomi semakin pesat dan rumit sehingga tidak dapat dipisahkan oleh alat-alat yang sudah dikembangkan oleh klasik dan Keynes. Jadi itu kan ada teori-teori klasik nih dibantu sama teori-teori yang Karl Marx tadi, kemudian ada Keynes tadi. Akhirnya disatukan, akhirnya dikasih batasan-batasan seperti itu. Sehingga muncul paham baru yaitu Keynesian economist, kelompok monetaristis, rational expectation and supply side economics. Ya, sekedar tahu aja kalian. Dan jadi sebenarnya apa sih Pak kita kalau belajar ekonomi makro, orang kalau lihat di koran itu ada makro ini dari makro kita dari perspektif makro ini Indonesia sedang terjadi bla-bla. Saya kan seneng denger kan yang orang sok-sok ngomong ekonomi makro. Sebenarnya apa sih masalah yang dibahas dalam makro itu? Jadi makro itu sebenarnya masalahnya ada dua, masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang ini. Masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek itu stabilitas. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, dari tahun ke tahun. Makanya nanti ada informasi seputar inflasi. Jadi nanti ada data, kalau nggak salah bulanan untuk per bulan itu inflasinya berapa. Tahu kan inflasi itu apa? Yaitu kenaikan harga-harga barang pokok gitu loh. Jadi nanti jangan sampai salah nyebut antara inflasi sama bunga itu beda, interest rate sama inflasi itu beda. Jadi jangan sampai nanti kalian salah nyebut. Kemudian masalah pengangguran, ketimpangan dalam neraca pembayaran, itu ada namanya transaksi debit dan kredit. Maksudnya transaksi debit dan kredit ini bukan ketika kita di bank terus kita debit terus kita kredit motor, bukan Mas Bro. Jadi yang namanya transaksi debit ketika perputaran atau uang yang beredar itu dari dalam negeri ke luar negeri itu namanya debit. Itu disebutnya arus minus. Jadi kalau kredit itu dari luar negeri ke dalam negeri seperti itu. Jadi itu nanti yang akan menentukan cadangan devisa kita gitu. Makanya orang-orang TKI di luar negeri yang digaji dengan uang dolar misalnya itu namanya pahlawan devisa. Karena dia menyumbang dari mata uang yang mereka dapat itu di-share ke Indonesia kan. Jadi ada pemasukan mata uang asing yang ada di luar masuk ke Indonesia, itu jadi cadangan devisa kita. Nah itu nanti yang menentukan gimana sih caranya kita mencetak uang. Nggak bisa semerta-merta kita pengen bangun tol nih, Indonesia kan bisa nyetak uang sendiri, ngapain dia bisa ngutang IMF, ngutang sana sini, kan tinggal cetak aja di bank itu sebanyak-banyaknya terus nanti dibagi gitu. Nggak semudah itu Ferguson. Jadi ada prosesnya, nanti akan kita bahas. Biar nanti kalau kalian berdebat, kalian berdiskusi itu berdasarkan ilmu, tidak semerta-merta kalian berdasarkan syariat Islam. Kalian tahu ilmu agama, tapi kalian harus tahu ilmu ekonomi ini. Loh, harusnya kan uang itu harus pakai emas, Pak. Gak bisa, kalau nggak pakai emas. Nanti nilai kertas kan value-nya itu cuma 1.000. Masa itu dijadikan barang berharga? Kalau kertas kan paling berapa sih per kilo harganya? Ini uang cuma selembar 100.000 bisa beli bakso Pak Bogong sampai 10 kali ya, kalau 10.000 ya 10 kali itu gimana maksudnya. Nah itu ada teorinya, dan itu kalian bisa berdasarkan ilmu ekonomi, kalian bisa memilih mana sih yang sebenarnya masih bisa diterima oleh Islam, mana yang tidak diterima oleh Islam. Menggunakan uang kertas walaupun ada debatable tapi masih bisa digunakan. Terus ada juga yang bunga bank yang interest rate itu ya haram, jelas kayak gitu. Jadi kalian bisa menentukan berdasarkan informasi yang kalian pelajari. Jadi kalau kalian diskusi bisa mantap seperti itu. Nah kalau masalah jangka panjang itu ya masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar keserasian antar pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Jadi indikatornya itu udah kayak pertumbuhan
ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Kalau biasanya pemerintah kan pertumbuhan ekonomi, jadi nanti tahun depan kita akan tumbuh 5%, kita tumbuh 10%. Jadi ada yang WA saya lagi, udah kita lewat. Nah, kemudian saya mana tadi? Tujuannya agar terhindar dari 3 penyakit di atas biar bisa menghilangkan masalah inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Jadi nggak sampai jadi minus seperti itu. Nah, kerangka analisis makro. Jadi ada 2 aspek utama yang dalam analisis ini. Jadi ada apa dan siapa gitu. Apa yang disebut kegiatan apa yang disebut kegiatan ekonomi makro dan di mana kegiatan tersebut dilakukan dan siapa pelaku-pelaku kegiatan tersebut. Nah, masalah apa dalam kegiatan ekonomi makro ini ya berupa pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar luar negeri. Nah, itu nanti sangat berkaitan. Kenapa, Pak? Ya iyalah, kalau misalnya harga tenaga kerja murah, misalnya kayak di Cina itu barang itu murah-murah. Teman saya itu kan dia orang Cina. Bukan Taiwan ya, jadi Taiwan beda. Taiwan barangnya mahal-mahal, kualitasnya bagus. Kalau di Cina itu dia jual harga tuh murah-murah, tapi dia ngambil untungnya gede gitu loh. Dan persaingan di sana sangat kompetitif. Makanya kenapa iPhone, sekelas pabrik iPhone itu kan pabrik buatan Amerika. Pabrik Amerika, tapi pabriknya loh di Cina. Kenapa? Karena gaji karyawannya itu murah. Loh, banyak loh orang-orang dari Cina itu jadi buruh, sekelas buruh itu didatangkan dari Cina di Indonesia ini. Bukan bermaksud rasa atau apa, tapi ini fakta gitu. Karena harga pasar tenaga kerja mereka murah gitu dan bisa lebih ulet gitu loh. Sama juga misalnya di Taiwan, mereka tuh kekurangan tenaga kerja tapi di bagian kelas menengah ke bawah, misalnya kayak buruh itu datangin dari Indonesia. Buruh, tukang cuci, kemudian pembantu, tukang rawat lansia, mereka nggak ada yang mau. Orang-orang TKI dari Indonesia. Jadi kalau saya di Taiwan ada namanya ASEAN Square. ASEAN Square itu isinya orang-orang Asia Tenggara di situ. Jadi kalau Sabtu Minggu orang-orang pada liburan itu kan, orang para kuli-kuli bangunan, kemudian ibu pembantu rumah tangga, para pabrik-pabrik, para jamet gitu. Jangan salah, jamet di sana tuh ngeri-ngeri loh. Pakaiannya bagus, branded, punya itu sepatunya itu jutaan itu mereka. Bahkan kita mahasiswa tuh minder kalau ketemu mereka, sungkan miksi mas gitu. Karena saking glowing pakaiannya, saking glowing wajahnya dan ininya. Karena mereka gajinya juga gede. Nah, itulah karena kita orang-orang Indonesia yang pengen dapat gaji gede, akhirnya dia pergi ke luar negeri kayak gitu. Karena pasar tenaga kerjanya di sana gajinya lebih gede gitu. Kalau di sini kan gaji saya nyuci piring di restoran selama 1 hari aja di Taiwan itu bisa dapat 1 juta gitu. Coba di sini kamu jadi dosen misalnya, ya 1 hari nggak mungkin kamu dapat 1 juta kecuali kamu proyek penelitian, nggak mungkin. Nggak ada kerja sehari 1 juta itu. Yang PNS pun nggak ada yang bisa lawan itu sama buruh di sana. Nah, kembali lagi jadi nanti masalah apa itu berkaitan dengan price dan quantity. Nanti semuanya nanti berkaitan. Harganya itu apa sih dan banyaknya itu berapa gitu. Baik itu pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Harganya murah nih, kuantitasnya berapa? Oh, dikirim ke sana. Nanti akan ada hitungan perkaliannya. Seperti itu. Nah, dengan mengetahui 2 hal di atas dalam hal pasar barang misalnya, maka kita akan mengetahui 1, tinggi rendahnya tingkat inflasi atau gerak harga umum. Yang kedua, naik turunnya GDP. GDP itu gross domestic product, jadi kayak pendapatannya lah itu dalam domestik itu berapa, seperti itu. Nah, kemudian masalah di mana itu pasar barang atau jasa, ada demand, ada permintaan. Barang secara total bertemu dengan barang atau jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh seluruh produsen dalam suatu periode. Nah, sedangkan pasar uang, kebutuhan total masyarakat akan uang bertemu dengan uang kartal dan giral yang dikeluarkan pemerintah. Jadi selalu ada namanya supply dan demand ya. Keseimbangan itu selalu ada. Misalnya ada barang nih, ya katakanlah sederhana lah. Kalau harga, misalnya ada barang nih, kalau barang semakin langka, dia harganya jadi naik. Harganya semakin langka, kayak dulu lah yang zaman-zamannya masker itu. Peminatnya itu tinggi banget nih. Supply-nya, demand-nya tinggi. Supply-nya itu nggak banyak. Maka harganya jadi naik kan. Jadi ada sampai dulu 600.000 gitu. Yang gampang lah Oreo Supreme itu. Si Oreo Supreme itu bisa sampai 600.000. Itu cuma snack lebaran. Itu bisa 600.000 cuma 3 biji. Rasanya juga nggak enak-enak banget.
Malah lebih enak yang Oreo biasa, yang krim blueberry itu. Nah itu kenapa? Karena ada hype, kemudian ada demand-nya yang berlebihan, dan itu stoknya nggak ada di Indonesia, jadi belinya harus dari luar, makanya harganya bisa naik kayak gitu. Nanti pasar tenaga kerja juga sama, pertemuan antara kebutuhan pada tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Jadi ya seperti itu. Pasar luar negeri pertemuan antara ekspor dan impor. Nah nanti hubungan 4 komponen tergambar dalam diagram alus melingkar yang menunjukkan pendapatan yang diterima dan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing sektor perekonomian. Jadi saya mohon maaf kalau saya jelasnya terlalu cepat, tapi insya Allah udah paham lah, ini udah basic banget, dan kalau kalian masih gak paham, buku-buku yang saya share di modul itu sangat-sangat jelas. Nah ini harus ilustrasinya, dia ada perusahaan, pemerintahan, ada rumah tangga, ada sektor impor dan ekspor. Di ketika kita impor barang dan kita ekspor barang, itu nanti kita akan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya kalau lagi harga nilai tukar kita itu lagi rendah, lagi proses-prosesnya, misalkanlah di Taiwan, satu dolarnya Taiwan itu sama dengan 500 rupiah di sini gitu. Tiba-tiba harga rupiah itu jadi down banget. Misalnya 1 rupiah itu jadi 1.000. Jadi satu dolar Taiwan jadi 1.000. Yang biasanya 1 dolar Taiwan bisa beli cuma katakanlah 1 telur di Indonesia, dia bisa beli 2 kali lipat 2 telur. Maka dia akan menimbulkan kita akan ekspor telur lebih banyak gitu. Ya ada itu namanya ada kestabilannya. Jadi ketika nilai mata uang kita turun, itu akan kita harus mendorong sektor ekspornya. Biar apa? Biar nanti balik gitu. Jangan malah kalau mata uang kita udah lagi turun, banyak impor, wah tekor kita. Perusahaan multinasional yang biasanya bangkrut itu. Nanti akan ada pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, dan pasar uang dan modal itu saling berkaitan antara rumah tangga, luar negeri, pemerintah, dan perusahaan. Seperti itu. Ini ada istilah-istilah, ada neraca perdagangan, ada dasar penukaran luar negeri atau term of trade, ada namanya cadangan devisa. Nah kalau neraca perdagangan yaitu penerimaan devisa ekspor dikurangi pengeluaran devisa untuk impor. Jadi kan kalau kita lagi ekspor dikurangi sama impor tadi. Kalau atau juga disebut juga neraca pembayaran jika kita ingin mengetahui tentang aliran keluar masuknya modal, ada modal investor dari luar ke sini atau dari sini keluar. Nah itu bisa dihitung berdasarkan neraca pembayaran yang saya sebut tadi, yang ada istilahnya debit sama kredit. Itu uang modal. Kalau debit kan uang antara debit dan kredit tadi. Maaf, unggaran saya agak serak. Nah kemudian saya mana tadi? Oke. Cadangan devisa kalian tahu lah, yaitu persediaan devisa kita pada awal tahun plus saldo neraca pembayaran. Ini istilah ekonomi saja sih. Yang penting kalian paham tentang apa itu devisa, apa itu ini. Nah, nanti kalau kita belajar tentang pasar barang, itu kan ada masalah pasar, ada pasar barang, ada pasar uang, pasar tenaga kerja, ada pasar luar negeri. Ini angka-angkanya salah nih. Kalau pasar barang kalian akan mempelajari tingkat harga umum GDP. Angka statistik dapat diambil dari indeks biaya hidup atau GDP minimal dibagi GDP real, GDP implicit deflator, sama status GDP dengan harga konstan. Kalau pasar uang itu ada tingkat bunga volume uang, bunga atas deposito, bunga atas pinjaman bank. Nah itu nanti yang diukur itu selalu BI selaku pemegang fungsi moneter. Dia itu akan menaikkan suku bunga itu berdasarkan kondisi pasar. Kalau lagi lesu maka bunganya dikecilin biar orang-orang berani untuk pinjam bank untuk mulai berbisnis seperti itu. Ada pasar tenaga kerja itu ya tingkat upah rata-rata, unemployment, pengangguran dan lain sebagainya. Ini seputar teori-teori dan rumus-rumus sih. Jadi kalau kalian pengen neliti atau apa, itu berdasarkan masalah-masalah ini. Kalau pasar luar negeri ada neraca perdagangan, dasar penukaran, ada cadangan devisa. Ini ya sekedar tahu aja lah kalian. Nah ini ada konsep dasar ekonomi makro Islam. Jadi sebenarnya ekonomi, ya kan kita udah belajar tentang makro kan. Kita langsung coba tarik ke ekonomi makro Islam. Sebenarnya ekonomi itu bukan dari Islam. Tapi ada namanya islamisasi ilmu. Kita belajar bagaimana sih sebenarnya ekonomi, sebenarnya dasar-dasarnya itu udah dari Islam. Tinggal kita
coba mengintegrasikan ilmu itu dengan Islam, sama ilmu pendidikan gitu, atau istilah tarbiyah lah ya kalau bahasa Arabnya itu. Nah, ini ada pendidikan Islam, ada psikologi Islam. Sebenarnya Pak, apakah ada di Islam? Ada, tapi namanya ya bukan itu. Ini kan kita meminjam istilah-istilah yang kebetulan ketika ini saat ini itu yang lagi maju itu Barat. Jadi kita ilmunya ke Barat, ke Eropa. Jadi kita ambil ilmunya. Coba kita filter mana sih yang bisa kita ambil, mana yang enggak. Kalau dulu mereka ngambilnya dari kita, dari bangsa-bangsa Arab, dari orang Islam yang buku-bukunya diterjemahkan. Ada yang namanya Al-Jabar, itu kan udah luar biasa itu. Seperti itu. Ya. Nah, nanti ada ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariat Islam. Nah, ini ada tokoh-tokoh Islam yang sangat populer ekonomi. Jadi kalau kalian ngomongin ekonomi Islam, nanti tokoh-tokoh ini tuh sangat familiar. Ada M. Akram Khan, kemudian Umar Chapra, Abdul Manan. Itu kalau kalian cari buku ekonomi Islam pokok itu pasti dari mereka-mereka ini. Nah, jadi dia sebenarnya cuma menyebutnya ekonomi Islam sih. Dia mendefinisikan tujuan dari ekonomi Islam. Apa sih tujuannya? Islamic economics aim the study of the human value or well-being achieved by organizing the resource of the earth on the basis of cooperation and participation. Nah, jadi ini intinya adalah kajian tentang kebahagiaan hidup manusia sih, dengan cara menggunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia itu sendiri gitu. Intinya seperti itu. Hampir-hampir sama lah. Nah, kemudian kalau dari Abdul Manan itu dia tentang, ini kalian bisa baca sendiri lah, ilmu ekonomi tentang pengetahuan sosial yang pelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ya, integrasi ilmu lah saya katakan lagi. Jadi kita memilih mana sih yang nggak sesuai kita hapus, kita ganti konsep yang lebih baik. Misalnya ada konsep zakat, kemudian ada konsep ada bagi hasil, anti riba, itu ada yang namanya bagi hasil seperti itu. Kalau Umar Chapra itu mendefinisikan ekonomi Islam itu sebagai sebuah cabang dari ilmu pengetahuan yang mana membantu manusia untuk manusia melalui alokasi dan distribusi untuk menangani namanya scarce resources, itu kelangkaan sumber daya gitu, yang mana sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya menggunakan individu, jadi kebebasan individual yang tak terbatas. Jadi kalau mentang-mentang mana ini kan ekonomi ini salah, misalnya kita harus bagaimana cara memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan model yang sekecil-kecilnya, itu nggak seperti itu kalau ekonomi Islam. Nggak boleh jadi serakah. Jadi freedom of people itu ya ada batasnya juga, individual freedomnya. Nggak bisa kita mentang-mentang saya nguasai tanah ini batu bara, jadi semua batu bara kita kerok, kita nggak pedulikan dampak selanjutnya, nggak peduli masalah tanah, nggak peduli masalah lingkungan. Nah, itu yang nggak boleh, itu yang mengakibatkan ecological imbalances, jadi yang kondisi alam yang tidak seimbang seperti itu. Nah, ini ada falsafah dasar ekonomi Islam. Jadi sebenarnya dasar ekonomi Islam itu kan ada 3 sumber, ya akidah, syariah, dan akhlak. Kalau akhlak kalian udah belajar tentang bagaimana secara etika, bersikap, dan lain sebagainya. Akidah berkaitan dengan tauhid, ketuhanan, bagaimana sih cara hubungan kita menghadap ke Allah, keyakinan kita bahwa Allah itu esa dan the only one yang kita harus sembah, seperti itu. Nah, di syariah sendiri ada namanya, ada ibadah, ada muamalah, atau istilahnya ibadah itu ya ada, kalau di Muhammadiyah itu mendefinisikan ibadah itu 2, ibadah mado dan gairu mado gitu. Yang mado itu yang ibadah yang udah ada tuntunannya kayak sholat, yang gairu mado itu yang bersifat muamalah itu. Muamalah lagi nanti akan dibagikan di politik, ekonomi, dan sosial. Yang kita bahas ini adalah yang ekonomi. Kalau yang dalam ekonomi tahapannya ya sebenarnya gimana sih Islam dalam memandang ekonomi itu sendiri, itu terkuak dalam surat Al-Baqarah, bukan Al-Maidah ayat 88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang sebentar saya ingat dulu. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jadi
Dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi ya kalau kita ngambil itu rezeki ya halal yang baik, nggak semerta-merta kita bukan eksplorasi ya, apa istilahnya itu ya, kita menggunakan sumber air yang berlebihan tanpa bertanggung jawab gitu loh. Kita dilarang makan babi, tadi kita nggak boleh makan babi. Kita dilarang untuk menggunakan alkohol, kita dilarang untuk bermewah-mewahan, kita dilarang untuk mubazir, inal mubazirin akan ikhwana syayatin misalnya kan. Nah itu ada aturan-aturannya, yaitu ada kaitannya nanti. Sejahtera itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu mengajarkan kita tentang doa. Jadi di surat Al-Baqarah 201 itu kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika haji dulu itu, mereka ketika pas selesai haji dia itu mengagung-agungkan nama nenek moyang mereka gitu. Maka Allah mengatakan bahwasanya kalau kamu ingin seperti itu, gantilah agung-agungan nenek moyang kamu itu dengan berzikir kepada Allah. Dan sebagian orang itu ada yang berzikir Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Tapi di akhirat mereka nggak dapat. Maka di surat Al-Baqarah ayat 201 dianjurkan kalau kita berdoa, maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, seperti itu. Jadi yang baik itu ya nggak dunianya saja, tapi akhirat juga baik. Bagaimana caranya? Pola konsumsi. Jadi ya konsumsi ya seadanya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kalau makan ya secukupnya, berhenti sebelum kenyang, jangan berlebih-lebihan. Ada sediakan sedikit untuk pola simpanan. Nah, habis disimpan, itu simpanannya itu nanti bisa untuk jadi sumber dana. Sumber dana buat apa? Buat investasi. Investasi nanti akan masuk ke pola produksi distribusi. Ya ini kan ekonomi kan. Ini dikaitkan dengan ekonomi. Karena ekonomi ini apa? Distribusi, konsumsi, produksi. Itu ekonomi. Jadi ini dikaitkan dengan perilaku ekonomi kita gitu. Jadi kita biar kokoh secara ekonomi, kita tahu caranya bagaimana berkonsumsi yang baik. Tidak kok, wah ini harga, kita kan nggak boleh menimbun kan dalam Islam. Wah ini harga masker bakal mahal nih. Udah kita beli 100 pak, 1000 pak kita timbun gitu. Nanti penimbunan itu nanti akan menimbulkan kenaikan harga. Nah ini nggak dibolehkan dalam Islam. Jadi menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harga tersebut, sehingga nanti akan kehilangan di pola distribusinya. Nah itu nggak boleh, karena itu akan menyalahi pasar akan kacau. Nah itu di Islam sudah diajarkan. Nggak perlu belajar ekonomi sebenarnya, cuman tidak terkategorikan dengan baik gitu. Tapi sebenarnya inti-inti dari ekonomi itu udah ada di Islam, di Al-Quran dan hadis. Tapi kita untuk ilmu ekonomi Islam ini mencoba untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu ekonomi yang ada dengan syariat-syariat Islam yang sebenarnya sudah ada unsur ekonominya, tinggal pengklasifikasiannya. Oh ini di dalam Islam ini kan banyak kan ajaran-ajaran. Oh ini maksudnya kesehatan. Oh ini bisa masuk ke ilmu ekonomi. Misalnya kayak teman-teman kalau ada lalat itu kan berdasarkan ilmu kesehatan itu, kalau ada minuman dihinggapin lalat itu nanti lalatnya sekarang dicelupin, karena di ketiaknya itu ada kayak anti racunnya gitu. Jadi untuk menetralisir racunnya gitu. Bukan ketiak kalian, kalau kalian jatuh ke makanan atau minuman terus kalian celupin ketiak kalian, ya ngawur namanya. Nggak seperti itu Mas Bro. Jadi ada risetnya kemudian dibuktikan, oh seperti itu gitu. Dulu kita nggak tahu tentang teori itu, di Islam udah diajarkan, cuman kita nggak tahu dasarnya. Barulah ilmu kesehatan meneliti. Nah itulah yang dinamakan integrasi ilmu gitu. Alhamdulillah, ini yang terakhir, sebentar lagi asar ya kalau di saya waktu record ini. Jadi gini, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Tapi jangan dimatikan dulu videonya, karena apa? Setelah ini kalian di link deskripsi video YouTube ini nanti ada link deskripsi. Kalian bisa klik link tersebut, tuh ada sebuah video. Ada sebuah video sekitar 15 menitan, saya kurang tahu. Saya lupa. Nanti kalian tonton video itu, nanti kalian masuk ke sekolah. Kalau udah nonton video itu ya, kalian masuk ke psikologi, buka yang kolom diskusi yang di folder ini kan ada forum diskusi kan. Kalian diskusi di sana, bukan kalian diskusi. Setiap orang mengeluarkan opininya menanggapi video tersebut.
Misalnya video itu tentang kasus apa, terus kalian kemudian saya setuju dengan pendapat ini gini-gini, kan terus saja apa adanya. Jadi setiap orang sendiri-sendiri. Boleh kalian mengeluarkan ide pribadi kalian sendiri atau menanggapi tanggapan apa atau opini orang lain yang di atas kalian. Misalnya kalian agak telat nih, ternyata di atas kalian atau udah ada orang yang udah nulis idenya, ada yang udah nulis komenannya tentang video itu. Ada yang komen, itu bener, itu Ustadz itu sangat ini bla 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 bla. Dan kalian nggak setuju nih, kalian boleh membantahnya. Untuk saudara ini saya tidak setuju karena bla 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 bla. Jadi semakin banyak kalian nulis diskusi, itu akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi wajibnya adalah satu orang satu, karena itu buat tiket kalian di minggu depan untuk bisa diabsen. Paham ya? Jadi minggu depan nanti ada materinya berkaitan dengan video itu. Jadi kalian harus tonton video itu, kemudian kalian tulis ide kalian, bukan ide ya, bisa ide, bisa tanggapan, bisa opini kalian terhadap tema yang disampaikan di video tersebut gitu. Jadi kalian boleh nulis banyak, boleh nulis komen lebih dari satu, nggak apa-apa gitu. Tapi ya jangan komennya nggak di grup loh ya, komennya di psikologi, bukan di YouTube maksudnya. Komennya bukan di YouTube loh ya, tapi di forum diskusi psikologi. Nah kalau di YouTube ya boleh lah kalian subscribe, terus apa lagi like, komen tuh nggak apa-apa. Jadi kalau kalian ada materi pembelajaran baru, kalian bisa lebih update ketimbang orang-orang lain gitu kan. Karena nanti saya uploadnya di YouTube itu. Jadi gitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.